Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku kuungkap kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama pada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya masih SMP ketika di radio terdengar lagu baru dari dua orang yang menamakan dirinya Duo Kribo. Dunia ini panggung sandiwara. Kalau menangis pasti dikira sedang menanggung beban yang berat. Kalau tertawa, ya, penonton ikut terbahak-bahak. Saya hanya terkesan pada penyanyinya dan iramanya. Sampai sekarang kadang-kadang liriknya itu terngiang-ngiang. Betapa mudahnya kita berpikir seperti orang-orang Farisi yang sebenarnya juga ingin melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi karena mereka ingin dalam tanda petik menyempurnakannya dengan aturan-aturan mereka sendiri, berapa kali harus cuci tangan, berapa kali harus membungkuk dengan irama tertentu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Semua diikuti dengan seksama, dan dari kesungguhan dan keinginan untuk dekat dengan Tuhan, mereka mulai merasa mereka bisa menarik tangan Tuhan. Tuhan, saya sudah misa loh ya, ini kalau zaman sekarang, saya sudah melaksanakan semua perintah Taurat, hari Sabat saya tidak kemana-mana, jangan lupa permohonan saya yang kemarin. Jangan lupa melipat gandakan hasil panenan saya. Dan sebagainya, berkat-berkat yang memang Tuhan akan senang memberikannya. Tapi bukan karena mereka melakukan sesuatu, karena Tuhan Maha Murah. Dan kita tahu sendiri dari pengalaman hidup kita, jatuh ke dalam dosa, menoleh ke kiri kanan atau ke belakang, kembali ke jalan hidup kita semula, masih dirangkul oleh Tuhan, masih diundang dalam perayaan Ekaristinya, masih dilimpahkan berkat-berkatnya. Bukan karena kita baik terus kita diberkati. Baik dan jahat diberi sinar matahari yang sama, diberi kesempatan untuk sehat dan menjaga diri dan menjaga lingkungan. Kalau burung pipit diketahui oleh Tuhan akan jatuh kemana, akan dijual kepada siapa, apalagi kita. Artinya kita pun juga harus menjaga diri kita dan lingkungan kita. Kita mungkin belum merasakannya, tapi kalau Anda tahu ini katanya matahari dalam hari-hari kemarin ini tepat mungkin lagi dalam rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari tepat ada di atas kita di Pulau Jawa. Makanya panas. Iya, di sini juga panas. Ini masih sebagian dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Tahun depan katanya ada komet raksasa yang hilang selama beberapa juta tahun, tiba-tiba sekarang meluncur ke tata surya kita. Ya mungkin masih jauh dari bumi. Cuman ini hal-hal yang kita tanpa teleskop, tanpa badan geologi, dan kita tidak tahu di bawah bumi banyak bahaya yang mengancam. Kemarin di Pacitan walaupun tidak mengerikan tapi sudah terasa tanah ini bisa bergoyang dan apa-apa yang tidak baik bisa terjadi. Tetapi kita punya sekutu hari ini, seorang biarawati tidak hanya melepaskan semua kenyamanan dari hidupnya sebagai bangsawan, tapi berani mengusulkan pembaharuan suatu ordo yang sudah sangat mapan, Ordo Karmel. Tanpa Teresia dari Avila, tidak akan ada Ordo Karmel tak bersepatu, yang lebih bertekun dalam doa dan hidup bakti kepada Allah.
kita bisa mengunjungi mereka ya, di dekat Resi Aloisi ya, ada biarawati ya, ada biara Karmel tak bersepatu, ikut berdoa bersama mereka, dan siapa tahu ada muda-mudi atau pemudi kita yang ingin ya, mengikuti cara hidup mereka. Teresa tidak hanya menginspirasi pembaharuan dalam biarawati Karmel, dia juga menginspirasi Santo Yohanes Salib untuk membaharui ya, para biarawan dan para imam Karmel. Seorang wanita yang luar biasa, yang rendah hati, dan kalau tadi saya bicara tentang gempa bumi, matahari ya, yang mungkin suatu saat ya akan membakar bumi. Salah satu puisinya ya, yang banyak dihimpun terus menjadi doa, kemudian menjadi lagu. Kalau Anda pernah mendengar Nada de Turbe, ya, terjemahan bebasnya, jangan cemas, jangan takut, hanya pada Tuhan berlimpah rahmat. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan saja cukup. Semoga kita mau menyerahkan beban-beban kita, kecemasan, kekhawatiran kita, kalaupun masih ada, pada hari ini kita bawa ke altar Tuhan dengan perantaraan doa Santa Teresa dari Avila dan Bunda kita, Bunda Tuhan sendiri ya, kita mohon kekuatan, peneguhan, dan semangat untuk selalu bertekun dalam doa, mencari Tuhan, merindukan kehadirannya dalam setiap langkah hidup kita.